Welcome back to channel Todopedia, dan ini adalah part yang ketiga dari 20 saham bagus dan high dividend untuk investasi jangka panjang di tahun 2025. Dimana di video ini kita bakalan bahas ada sisa 7 saham lagi yang bagus dan high dividend yang bisa kita pertimbangin untuk masuk ke dalam portofolio jangka panjang kita. Ya, nah buat kalian yang mau nonton video part yang pertama dan yang kedua, linknya gua taruh di kanan atas layar dan juga di kolom deskripsi. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi, supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia. Di situ gue punya banyak produk digital yang tentunya berguna buat kalian, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, nah jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini gue punya beberapa benefit, diantaranya ada stock pick terupdate ya, saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang itu gue bocorin di sini. Kalian juga akan dapat benefit lain kayak video, artikel, template Excel, dan akan ada live Q&A khusus untuk para member. Nah, kalau buat kalian yang investor pemula dan pengen belajarnya gratisan aja, ya, gue juga udah nyediain playlist untuk belajar investasi saham untuk pemula. Ya, kalian bisa langsung cek playlistnya, linknya gue taruh di kanan atas. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama. Di part yang ketiga ada saham Toto atau Surya Toto Indonesia. Nah, Toto ini adalah perusahaan yang ngejual produk sanitasi kayak kloset, wastafel gitu ya, peralatan-peralatan kamar mandi ya, dan dia ngejual produk-produk sanitasi merek Toto Ltd dari Jepang. Nah, Toto ini dia bagi dividen dengan potensi dividen yield itu di kisaran 9%. Jadi udah termasuk dividen yield yang cukup besar. Ya. Nah, saham Toto ini kalau kita lihat dari segi performa, teman-teman ya. Kita lihat dari segi trennya dari tahun 2019 ke tahun 2024, ini pertumbuhannya sebenarnya nggak terlalu kencang, tapi ada pertumbuhan. Ya, tahun 2020 sempat turun, tapi habis itu konsisten bisa bertumbuh sampai tahun 2024. Nah, untuk labanya ini pertumbuhannya lebih kencang, teman-teman ya, dari 141 miliar jadi 315 miliar. Ya, jadi itu artinya labanya itu bertumbuhnya lebih kencang daripada pendapatannya, dan itu artinya Toto ini bukan cuma dia bisnisnya bertumbuh, tapi dia juga semakin lama semakin efisien. Dimana kalau kita lihat di sini beban usahanya, teman-teman ya, ini beban usahanya dalam tren yang stagnan bahkan cenderung sedikit menurun ya. Jadi di tengah pendapatannya naik, beban usahanya bisa ditekan sama perusahaan yang ngebuat pertumbuhan labanya jadinya lebih kencang. Ya, jadi dia juga cukup bagus dari segi efisiensi bisnis. Nah, terus kalau kita lihat untuk balance sheet-nya, ya kita lihat yang terbaru teman-teman di kuartal pertama tahun 2025 untuk Toto, ya dia itu punya aset lancar itu sebesar 1,5 triliun, ya. Nah, kalau kita bandingin dengan total semua utangnya itu cuma 846 miliar, yang artinya aset lancarnya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Jadi dari segi balance sheet ini aman, ya, dia masih bisa punya sisa aset lancar yang bisa dia pakai buat ekspansi bisnis, bisa juga dipakai buat bagi dividen, atau bisa juga dipakai buat jadi modal kerja operasional. Ya, jadi ini kondisi balance sheet yang bagus dan sangat mendukung keberlanjutan dari bisnisnya si Toto ini. Terus kalau kita lihat untuk cash flow, teman-teman ya. Untuk cash flow, di sini kita bisa lihat kalau dari tahun 2019 sampai tahun 2024, ya ini konsisten bisa positif, teman-teman ya. Jadi dari 240 ini dia bisa konsisten positif, ya meskipun memang trennya stagnan dan bahkan agak-agak menurun sedikit, gitu ya. Tapi seenggaknya ini bisa dijaga untuk tetap bisa positif, gitu ya. Jadi ini kondisi cash flow yang bagus, ya, operating cash flow-nya positif, free cash flow-nya juga positif. Artinya Toto ini dia bukan cuman bisa hasilin laba, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk ke dalam bisnisnya. Dan uang kas masuk ini tentunya juga bisa dipakai buat bagi dividen dan juga buat ekspansi bisnis. Nah, bicara soal ekspansi bisnis, ya Toto ini dia ngeluarin capex di tahun 2024 itu untuk pembelian mesin dan juga renovasi fasilitas. Jadi bisa dibilang Toto ini dia dengan dia beli mesin dan dia renovasi fasilitas, ya itu berpotensi untuk ningkatin kapasitas produksi dari produknya si Toto ini, produk sanitasinya.
gitu ya. Dan tentunya kalau itu bisa ditingkatkan, kapasitas produksinya bisa ditingkatkan dengan dia beli mesin baru, dengan dia renovasi fasilitas, ya itu bisa jadi sumber pertumbuhan revenue untuk jangka panjang. Ya. Jadi dia ningkatin kemampuan dia untuk memproduksi produk sanitasi. Nah, saham Toto ini kalau kita hitung ya teman-teman dengan metode discounted cash flow, ya kita pakai free cash flow-nya yang terbaru di 233 miliar. Terus kita estimasiin pertumbuhannya Toto itu di kisaran 5% per tahun untuk kedepannya. Ya ini pertumbuhan yang menurut gua cukup realistis ya, dimana tadi Toto itu kan dia pendapatannya bertumbuh. Memang agak pelan tapi dia dibantu sama efisiensi operasional. Katakanlah trennya berlanjut ya. Menurut gua growth 5% per tahun itu growth yang cukup realistis. Ya, mungkin kalau dia bisa semakin efisien ke depannya bisa lebih dari 5%, gitu ya. Nah, terus untuk price to free cash flow di tahun terakhir nanti itu ada di 10 kali, itu estimasi gua. Dan untuk return investasi kita mau return 15% dari saham Toto, ya, supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Di sini kita dapat untuk harga wajarnya Toto untuk investasi 10 tahun itu ada di 233, untuk investasi 15 tahun itu ada di 234. Dan untuk investasi 20 tahun ada di kisaran 235. Jadi di kisaran 230-an untuk harga wajarnya. Dan di harga sekarang di 232, menurut gua ini pas banget ada di harga wajarnya. Jadi saham Toto sekarang ini ya harganya itu tepat banget, pas banget ada di harga wajarnya. Nah, ini sebenarnya bagus nggak sih? Menurut gua antara bagus dan nggak bagus. Buat teman-teman yang pengen pakai margin of safety tentunya nggak akan beli di harga sekarang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian percaya sama prospeknya Toto ke depannya, kalian masih kepengen dapat dividen yang gede ya, dividennya 9%, which is menurut gua udah cukup lumayan ya. Kalau misalnya kalian nggak masalah dengan kayak gitu, ya udah kalian bisa pertimbangin untuk buy ya. Tapi keputusan gua serahkan ke tangan kalian. Jadi intinya untuk saham Toto sekarang lagi ada di harga wajarnya atau fairly valued. Oke, next kita ke saham yang berikutnya, ada saham SPTO atau Surya Pertiwi. Nah, SPTO ini mirip-mirip kayak Toto ya teman-teman. Dia ini adalah distributor untuk produk sanitasi. Ya, kayak wastafel, kloset, dan masih banyak lagi. Ya, dan untuk SPTO dia ini distributornya Toto teman-teman ya. Jadi dia adalah yang mendistribusi produk-produk ini ke para pelanggannya. Gitu ya. Nah, SPTO ini dia bagi dividen dengan potensi dividen yield itu di kisaran 9% sampai 10%. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak Toto, tapi dia sedikit lebih besar untuk SPTO dividennya. Nah, SPTO ini kalau kita lihat kinerjanya ya teman-teman ya. Kita lihat kinerjanya dari segi pendapatan, ya ini pertumbuhannya cukup oke teman-teman, cukup konsisten. Ya, meskipun sempat turun tahun 2020, tapi dia konsisten naik di tahun 2021, 22, 23, dan juga 2024. Gitu ya, jadi tren pertumbuhannya ini cukup konsisten meskipun nggak kencang-kencang banget. Gitu ya. Nah, terus untuk pertumbuhan laba ini juga cukup stabil teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, pertumbuhan labanya juga nggak terlalu kencang banget, tapi ada tren pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan bisnis dari SPTO ini cukup steady, cukup konsisten, cukup stabil, tapi memang nggak terlalu kencang banget. Nah, untuk SPTO ya kita lihat balance sheet-nya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk balance sheet yang terbaru di kuartal pertama 2025 ya, untuk aset lancarnya SPTO itu sebesar 1,4 triliun ya. Sedangkan untuk liabilitasnya itu 1 triliun yang artinya aset lancarnya doang itu udah mampu untuk melunasin semua utangnya. Dan ini bagus, artinya SPTO masih punya sisa aset lancar yang bisa dipakai buat bagi dividen, buat pengembangan bisnis, bisa juga untuk jadi modal kerja untuk operasional, atau bisa juga untuk bayar utang kalau misalnya dia punya utang gitu ya. Nah, jadi ini bagus banget untuk balance sheet-nya. Jadi dia mampu untuk bayar utangnya baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Ya, dan ini tentunya cukup mendukung SPTO untuk kedepannya dia masih bisa terus bagi dividen yang gede buat kita para investornya. Nah, kalau kita lihat cash flow-nya teman-teman ya untuk SPTO, kita pilih annual. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari tahun 2019 ke tahun 2024 ini pertumbuhan untuk cash flow-nya, operating cash flow-nya ini sebenarnya naik turun, tapi bagusnya adalah dia bisa konsisten positif dan sedikit bertumbuh juga. Gitu ya. Jadi dia masih bisa menjaga supaya cash flow-nya itu konsisten positif.
ya untuk operating cash flow-nya. Jadi SPTO ini dia mampu untuk hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya, dan tentunya uang kas masuk ini nantinya itu bisa dipakai buat bagi dividen, buat bayar utang, buat ekspansi bisnis, atau misalnya kalau dia mau ngelakuin buyback saham itu juga bisa. Dan begitu juga untuk free cash flow-nya. Jadi dari segi cash flow, SPTO ini juga bagus. Ya, tadi balance sheet-nya bagus, cash flow-nya juga bagus, dan ini tentunya adalah ciri-ciri perusahaan yang bisa untuk bagi dividen yang besar ke investornya untuk kedepannya. Gitu ya, jadi kita masih bisa expect dividen yang gede dari saham SPTO. Nah, saham SPTO, ya kalau kita bicara tentang emitennya teman-teman ya, kita kan pasti bicara ke depannya gimana. Bukan cuma bagi dividen, tapi ke depannya bagaimana. Nah, untuk Surya Pertiwi, SPTO, ini manajemen memang akan ngelakuin ekspansi, tapi akan sedikit lebih selektif. Jadi dia mau lebih hati-hati. Nah, di sini dibilang bahwa, kita ngutip dari industri.kontan.co.id, pihak SPTO bilang bahwa mereka itu mau ngebangun kantor showroom ya di Surabaya. Jadi dia mau ngebangun gedung kantor sama showroom di Surabaya. Ya tentunya itu buat bisa pelanggan itu masuk ke kantornya dan ngelihat produknya. Gitu ya. Ini tentu bisa berpotensi untuk ningkatin penjualan terutama di daerah Surabaya. Ya. Dan yang kedua adalah ekspansi kapasitas pabrik di Gresik. Ya lewat anak usahanya PT Surya Pertiwi Nusantara. Gitu ya. Jadi dia juga mau ningkatin kapasitas pabriknya supaya kemampuan dia untuk memproduksi itu makin lama makin besar. Ya, dan PT Surya Pertiwi Nusantara ini adalah perusahaan joint venture antara SPTO dan juga Toto. Gitu ya. Jadi dia memproduksi dan juga distribusi. Nah, ini kapasitas pabriknya mau ditingkatin dan tentunya itu bisa berpotensi untuk ningkatin penjualannya dari SPTO. Gitu ya. Jadi ada potensi pertumbuhan untuk kedepannya. Cuman menurut gua dengan dia ngelakuin ekspansi lebih selektif, mungkin pertumbuhannya juga nggak akan yang gede-gede banget. Gitu ya. Mungkin akan bertumbuh tapi mungkin dengan tingkat pertumbuhan yang biasa aja atau mungkin agak sedikit pelan. Nah, saham SPTO ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, ya kita pakai free cash flow yang terbaru di 200 miliar. Terus untuk pertumbuhannya kita estimasi pertumbuhan yang agak lambat aja ya 4% per tahun untuk beberapa tahun ke depan. Ya, which is ini pertumbuhan yang menurut gue cukup realistis untuk SPTO, di mana dia memang bisa bertumbuh tapi gue ngeliat potensi pertumbuhannya mungkin nggak akan terlalu kenceng. Jadi gue pakai estimasi yang agak lambat di sekitaran 4%. Terus untuk final year price to free cash flow itu gue pakai estimasi 10 kali. Dan untuk return investasi dari saham SPTO itu gue mau return 15%. Nah, dengan estimasi kayak gini, ya kita bisa dapat di sini harga wajarnya SPTO untuk 10 tahun investasi itu ada di 715, 15 tahun investasi itu ada di 709, dan untuk 20 tahun investasi itu ada di 706. Jadi bisa dibilang harga wajarnya SPTO itu ada di kisaran 700 sampai 715-an. Segitu harga wajarnya SPTO, yang artinya di harga 700 pas menurut gue ini lagi pas ada di harga wajarnya. Jadi sama kayak Toto tadi, menurut gue saham SPTO ini saham yang fairly value. Ya ini turun sedikit ke 690. Ya tapi masih di kisaran 700. Jadi menurut gue masih cukup fairly value ya. Jadi pas ada di harga wajarnya. Nah, buat teman-teman yang mau beli dengan pertimbangan dividen yang gede, menurut gue ya oke-oke aja kalau kalian mau beli gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tipe-tipe yang pengen pakai margin of safety, ya berarti mungkin kalian harus nunggu dia turun ke 640-an, atau mungkin kalau kalian pengen yang lebih gede lagi, margin of safety-nya kalian tunggu di 500-an. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau pakai margin of safety atau mau beli sekarang, itu terserah kalian. Ya kalau gue pribadi, gue lebih prefer pakai margin of safety. Jadi gue akan nunggu paling tidak dia turun ke 640 atau ke bawahnya. Oke, next saham berikutnya ada saham NISP atau Bank OCBC NISP. Nah ini juga salah satu perbankan yang cukup besar di Indonesia, dan NISP ini termasuk perbankan second liner bareng sama BNGA. Nah NISP ini sahamnya kalau kita beli di harga sekarang, dia ini bisa kasih potensi dividen yield itu di kisaran 7,9% sampai 8%. Yang mana ini dividen yield yang udah cukup besar ya, dan ditambah juga NISP ini dia dengan dividen payout ratio itu cuma 50%, yang artinya
dia masih nyisihin sebagian lagi dari labanya untuk dia investasi untuk pengembangan bisnisnya. Jadi kita bisa dapat potensi dividen di 7,9%, tapi itu juga plus dia masih terus ngembangin bisnisnya untuk kedepannya, dan tentunya itu ngebuat NISP ini punya potensi pertumbuhan. Nah, NISP ini kalau kita lihat teman-teman ya, dari segi kinerja dari beberapa tahun terakhir, kita lihat di sini teman-teman, pendapatannya dari tahun 2019 ke tahun 2024 ini pertumbuhannya cukup bagus. Ya, meskipun nggak kenceng-kenceng banget, tapi ada pertumbuhan yang cukup oke lah ya, cukup bagus gitu. Dan juga untuk labanya teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk laba bersih ini juga bertumbuh ya dari 2,9 triliun ya, sempat turun di tahun 2020 tapi abis itu naik lagi, dan sekarang di tahun 2024 labanya itu sampai 4,8 triliun, yang artinya NISP ini pertumbuhannya cukup bagus, dan beda sama BNGA tadi ya. Kalau BNGA tadi pertumbuhannya itu lambat tapi dibantu sama efisiensi operasional. Kalau NISP ini pendapatannya beneran ada pertumbuhan yang cukup bagus, yang mana itu tentunya mendorong labanya juga bisa tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang bagus gitu ya. Laba usaha juga ini cukup oke teman-teman ya. Kita perhatiin di sini pertumbuhan laba usahanya juga cukup bagus untuk NISP. Jadi ini perusahaan yang baik pendapatan maupun labanya itu pertumbuhannya cukup bagus. Nah, NISP di tahun 2025 di kuartal pertama ini untuk pinjamannya atau kreditnya ini bertumbuh 11% year on year teman-teman. Ini pertumbuhan yang bagus. Artinya dengan pinjamannya bertumbuh, kedepannya pendapatan bunga dari NISP itu juga berpotensi untuk terus bertumbuh. Dan itu tentunya ngebuat labanya NISP ya untuk kedepannya itu juga punya potensi untuk lanjut terus tumbuh gitu ya. Jadi ini sesuatu yang bagus dengan pinjamannya bertumbuh ya. Ini tentu ya akan jadi katalis pertumbuhan bisnis untuk kedepannya. Dan nggak cuma pinjaman yang bertumbuh teman-teman, kalau kita lihat untuk NPL-nya si NISP itu ada di angka 1,7%. Nah ini NPL yang kecil banget, ini bagus banget. Ya, NPL di bawah 2% itu udah termasuk bagus banget. Dan di sini ini artinya NISP ini dia mampu untuk ngejaga kualitas asetnya bertumbuh, dia mampu untuk ngejaga kualitas pinjamannya itu tetap bagus gitu. Jadi dia nggak cuma sembarangan numbuhin pinjaman, tapi pinjamannya bertumbuh plus juga kualitas dari pinjamannya itu bisa dijaga untuk tetap bagus. Dan itu tentunya bisa ngebantu pertumbuhan untuk NISP untuk kedepannya. Gitu ya, dengan dia kredit macetnya kecil, tentunya itu akan ngebuat pertumbuhan labanya itu jadi lebih mulus, lebih bagus gitu ya. Nah, untuk rasio lain kayak return on equity ini juga cukup bagus di 12,8% ya. Ini cukup bagus, artinya si NISP ini mampu untuk hasilin 12,8% return dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya gitu ya. Terus untuk NIM di 4% ini juga udah cukup bagus gitu ya. Untuk CAR-nya kecukupan modalnya 22% ini juga bagus gitu ya. Jadi dari segi kinerja perbankan si NISP ini dia dalam kinerja yang bagus. Mulai dari pinjamannya bertumbuh, NPL-nya kecil, ROE-nya gede gitu ya. Jadi ini perbankan, ciri-ciri perbankan yang cukup stabil. Ya, meskipun dia second liner, meskipun dia nggak segede perbankan-perbankan besar kayak BRI Mandiri, BNI BCA, tapi dia tetap bisa nunjukin kalau si NISP ini punya kinerja bisnis yang cukup bagus dan cukup stabil. Nah, saham NISP ini kalau kita hitung harga wajarnya teman-teman ya, dengan metode discounted dividend model, kita pakai EPS yang terakhir di 2024 itu 212 per lembar saham. Kita pakai estimasi pertumbuhan itu 7% per tahun untuk kedepannya, yang mana menurut gua 7% per tahun itu adalah estimasi pertumbuhan yang cukup realistis untuk NISP, mengingat memang NISP ini bukan cuma sekedar efisiensi operasional, tapi memang pendapatannya itu juga beneran bertumbuh dengan pertumbuhan yang bagus. Jadi menurut gua untuk kedepannya, gua ngelihat kalau NISP ini masih punya prospek pertumbuhan yang cukup bagus, dan menurut gue lebih bagus daripada BNGA tadi ya. Terus untuk PI-nya NISP itu ada di 8 kali, yang mana 8 kali ini adalah rata-rata ya, kurang lebih rata-rata PI-nya NISP dari beberapa tahun terakhir. Terus kita pakai estimasi payout ratio itu 50% untuk saham NISP ya, dan untuk return investasi itu kita mau 15% per tahun dari saham NISP.
Di sini kita dapat harga wajar saham NISP untuk 5 tahun investasi itu ada di 1.600, untuk 10 tahun investasi itu ada di 1.550, dan untuk 20 tahun investasi itu ada di 1.480. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa pertimbangin untuk margin of safety-nya untuk jadi harga beli. Jadi di harga sekarang di 13.50-an, ini saham NISP masih cukup under value dan menurut gua masih cukup menarik untuk kita buy untuk investasi jangka panjang, di mana NISP ini nggak cuma dia under value, tapi dia juga bisa kasih potensi dividen itu di kisaran 7,9 sampai 8%. Oke, next kita ke saham berikutnya, saham BNGA atau Bank CIMB Niaga. Nah, ini salah satu bank swasta yang cukup besar yang ada di Indonesia. Dan saham BNGA ini dia bisa kasih potensi dividen yield itu 8,6% dengan estimasi payout rasionya itu 55%. Dimana untuk BNGA dari beberapa tahun terakhir dia ini memang selalu naikin dividen payout rasionya, dan untuk tahun ini itu ada di kisaran 55-60%. Jadi kalau pakai estimasi 55% payout rasio, kita dapat dividen yield itu cukup besar 8,6%. Nah, BNGA ini secara performa dari beberapa tahun terakhir, ya kita bisa lihat di sini teman-teman dari pendapatannya, terutama untuk pendapatan bunga ya. Ini sebenarnya pertumbuhannya cukup lambat teman-teman ya. Di 2019 dia sebesar 21 triliun, tapi di tahun 2024 tumbuh sih tapi tipis ya, ke 24 triliun doang. Gitu ya. Jadi pendapatannya pertumbuhannya agak lambat. Nah, tapi untuk BNGA kalau kita lihat di sini di bagian labanya, ini pertumbuhannya cukup kenceng, dari 3,6 triliun di tahun 2019 bisa tumbuh jadi 6,8 triliun di tahun 2024. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, ini kalau kita perhatiin teman-teman ya di bagian beban usaha, ya kita bisa lihat di sini ini beban usahanya menurun ya dari tahun 2019 ke tahun 2024. Nah, ini artinya apa? Artinya BNGA ini ya meskipun pertumbuhan pendapatannya itu lambat, tapi dia mampu untuk nekan pengeluaran. Jadi BNGA ini dia ketolong dari segi efisiensi operasional yang ngebuat labanya itu pertumbuhannya kencang. Gitu ya. Jadi ada efisiensi operasional yang cukup bagus dari BNGA yang mana itu yang ngebantu labanya dia. Ya, dan kalau BNGA ini kalau kita lihat teman-teman untuk kinerjanya dia di tahun 2025 untuk pertumbuhan pinjaman ini bertumbuh dari 211 triliun jadi 230 triliun. Tumbuh 8,7%. Nah, ini bertumbuh dan cukup bagus pertumbuhannya. Artinya apa? Artinya ke depannya BNGA ini dia masih punya potensi untuk terus numbuhin pendapatan bunganya, dan kalau pendapatan bunganya berpotensi untuk terus tumbuh, artinya labanya juga berpotensi untuk terus bertumbuh. Gitu ya. Logikanya adalah perbankan itu semakin besar kreditnya, semakin besar pinjamannya, maka potensi pendapatannya akan semakin besar. Ya kan? Dia kan dapat pendapatan dari bunga pinjaman. Ya, dan kalau pendapatannya berpotensi untuk makin bertumbuh, labanya pun juga berpotensi untuk semakin bertumbuh. Gitu ya. Ada potensi, meskipun nggak menjamin selalu akan bertumbuh. Gitu. Nah, kalau kita lihat untuk pendapatannya teman-teman ya, untuk pendapatan bunganya ini pertumbuhannya cukup oke di 6%. Ya, cuman untuk beban bunganya naiknya lebih tinggi dan itu ngebuat pendapatan bunga bersihnya sebenarnya bisa dibilang hampir stagnan ya, tumbuhnya cuma 1% dari 3,2T ke 3,3T. Gitu ya. Nah, cuman untuk si BNGA ini, dia ini juga ketolong dari segi provision expense teman-teman ya, dimana ini ada penurunan 35%. Jadi beban provision atau pencadangan ini ngalami penurunan yang cukup signifikan, dan itulah yang ngebantu pertumbuhan dari labanya si BNGA, dimana labanya itu tumbuhnya 7%. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kita bicara soal provision expense, itu kan kita bicara soal kredit macet. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk kredit macet atau NPL-nya si BNGA itu ada di 1,8%. Nah, ini bagus banget ya. Ini kecil dan ini bagus banget. Ya, di bawah 2% itu artinya dia bagus banget. Artinya BNGA ini dia mampu untuk mitigasi dan manajemen resiko kredit yang gagal bayar. Dia punya kemampuan yang bagus dalam menjaga kualitas asetnya. Gitu ya. Jadi kualitas asetnya BNGA ini bagus dan itu ngebuat kredit macetnya itu kecil. Gak cuman itu aja. Ya, kalau kita lihat di sini ROE-nya juga bagus ya di 14%, artinya dia bisa hasilin 14% profit dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya, dan itu termasuk profitability yang tinggi. Ya, untuk casanya juga bagus di 67% teman-teman ya, 67%. Kriteria bagus untuk casa itu minimal 60%.
gitu ya. Terus untuk NIM ini juga cukup oke di 4% meskipun nggak tinggi-tinggi banget, gitu ya. Jadi secara overall kinerjanya BNGA ini masih cukup bagus, gitu ya. Dia masih bisa nunjukin kalau BNGA ini punya kinerja yang cukup bagus dan masih bisa mempertahankan kinerjanya meskipun belakangan memang ekonomi di Indonesia itu lagi agak kurang bagus. Nah, saham BNGA kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted dividend model, kita pakai data EPS yang di tahun 2024 di 271, terus kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang konservatif untuk BNGA untuk kedepannya di 5% aja per tahunnya. Ya, jadi kita mau pakai estimasi yang konservatif aja, nggak mau terlalu kenceng banget, nggak mau terlalu optimis banget, gitu ya. Terus untuk PE di tahun terakhir itu kita pakai estimasi ada di 9 kali, yang mana 9 kali itu adalah kurang lebih rata-rata dari PE-nya BNGA dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk dividen payout ratio, kita pakai dividen payout ratio yang tahun ini di 55%. Dan return investasi kita mau 15% return per tahun dari saham BNGA. Ya, dengan estimasi seperti ini, untuk investasi 5 tahun, ya itu harga wajarnya ada di 2100. Ya, untuk investasi 10 tahun, yang mana ini adalah patokan gue ya, gue sering pakai 10-year investment period, ya itu harga wajarnya ada di 1900, ya 1910, dan untuk 20 tahun investment period itu harga wajarnya ada di 1700, gitu ya. Jadi ini agak berbeda untuk harga wajarnya, kalian tentuin sendiri mau investasi berapa tahun, gitu ya. Kalau gue pribadi gue pakai patokannya 10 tahun, kalian bebas mau pakai yang berapa tahun. Jadi kalau menurut gua harga wajar BNGA ada di sekitaran 1900 gitu ya. Jadi di harga 1730 menurut gua ini masih cukup undervalue dengan margin of safety yang ada di kisaran 10% ya. Ini margin of safety 10% ada di 1725 ya, di 1730 kan dekat-dekat lah ya. Jadi kurang lebih ada di kisaran margin of safety 10%. Jadi menurut gua BNGA sedikit undervalue dengan potensi dividen yield yang cukup menarik. Oke, next kita ke saham berikutnya, ada saham BJBR atau Bank BJB. Nah, ini adalah saham perbankan daerah di mana BJBR ini bisa kasih potensi dividen yield itu mencapai 10% dan ini dividen yield yang gede. Ini cukup menarik untuk dividen investing dan ini juga dengan estimasi dividen payout ratio itu 65%. Yang artinya kita dapat yield 10% ditambah juga masih ada sisa 35% yang disisain sama perusahaan untuk nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis gitu ya. Jadi ini sebenarnya potensi profitnya cukup besar dari saham BJBR di harga sekarang di sekitaran 840. Nah, cuman memang BJBR ini dari beberapa tahun terakhir ini memang mengalami kinerja yang kurang bagus ya, dimana kita lihat di sini teman-teman ya, untuk BJBR itu di bagian labanya ya, ini dari tahun 2021 ke tahun 2024 ini mengalami penurunan yang signifikan ya, dari 2T naik ke 2,3 tapi habis itu turun ke 1,7, turun lagi ke 1,3 ya. Jadi ini penurunan yang signifikan untuk labanya dan ini kinerja yang sebenarnya cukup jelek gitu ya. Nah, cuman sisi positifnya adalah untuk pendapatannya BJBR dari tahun 2020 ke tahun 2024 itu ada kenaikan, ada pertumbuhan, konsisten banget ini pertumbuhannya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa labanya bisa turun padahal pendapatannya naik gitu ya. Nah, jawabannya itu ada di sini teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk beban pokok penjualannya. Untuk BJBR ini ada kenaikan signifikan dari sekitaran 5T jadi 9T di tahun 2024. Dan beban pokok penjualan untuk perbankan ini adalah beban bunga. Jadi beban atau pengeluaran yang dikeluarin sama bank untuk ngebayar bunga untuk nasabah yang punya tabungan, yang punya giro, yang punya deposito di bank BJB gitu ya. Nah, jadi bunga yang harus dibayar sama perbankan itu kenaikannya signifikan dan itu adalah efek dari yang pertama itu kenaikan suku bunga yang terjadi antara tahun 2022 sampai tahun 2024. Ya, kita tahu sendiri ada kenaikan suku bunga, itu yang pertama. Tapi yang kedua, penyebabnya adalah karena Bank BJB atau BJBR ini punya dana mahal yang porsinya itu lebih besar daripada dana murah. Ya, dana mahal itu maksudnya dana atau dana simpanan yang bunganya itu gede gitu. Jadi mahal ya. Si perbankan harus bayar bunga yang mahal ke nasabah. Nah,
Jadi dengan porsi dana mahalnya itu gede, artinya ya ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kombinasi antara dana mahalnya yang porsinya besar ditambah kenaikan suku bunga itu ngebuat beban bunga dari si BJBR ini naiknya signifikan. Nah, tapi dengan suku bunga ini belakangan udah mulai diturunin lagi, ya gue ngelihat kalau kedepannya beban bunga ini akan kembali turun, ya. Dan seiring dengan pendapatannya masih bertumbuh, itu tentunya akan ningkatin labanya BJBR secara signifikan untuk kedepannya. Dan mungkin bisa akan kembali ke 2 triliun. Jadi yang udah sempat turun ke 1 triliun itu gue prediksi bisa nanti kedepannya kembali ke 2 triliun dan bisa akan terus bertumbuh. Gitu ya. Makanya itu alasan kenapa gue pilih saham BJBR sebagai saham yang potensi dividennya gede untuk kedepannya. Nah, dari segi kinerja teman-teman ya, kita bisa lihat untuk BJBR ini ya, kita bisa lihat di sini teman-teman untuk loan and financing ya, dari tahun 2024 itu 130 triliun, di tahun 2025 itu 145 triliun, naik 11%. Jadi ini bagus teman-teman ya. Di tengah labanya yang kemarin itu trennya menurun, dia masih mampu untuk terus ningkatin pinjamannya. Gitu ya. Terus juga untuk pendapatan bunga ini bisa bertumbuh ya 11%, untuk beban bunganya masih bertumbuh 10%. Ya, tapi ini pertumbuhan untuk interest expense-nya udah cukup menurun ya. Dimana kemarin itu interest expense-nya itu setahu gue tumbuhnya sampai 30-40%. Ya, karena yang tadi ya kenaikan suku bunga sama porsi dana murahnya itu kecil, porsi dana mahalnya gede. Ya, ini udah lebih mendingan, jadi pertumbuhan untuk beban bunganya udah bisa ditekan gitu ya. Dan itu ngebuat untuk pendapatan bunga bersihnya tumbuhnya lebih kencang ini ya, tumbuhnya 12%, ini bagus banget. Ya, dan itu juga ternyata juga diikuti dengan PPOP-nya yang tumbuhnya lebih gede lagi, 16%. Jadi dari segi laba operasional ini bisa tumbuh 16%. Ini menurut gua udah ada sinyal untuk si BJBR ini dia turn around, yang tadinya labanya turun. Nah, ini tahun ini harusnya akan naik cukup signifikan. Ya, dan ini juga PBT atau profit before tax gitu ya. Laba sebelum pajaknya bisa tumbuh sampai 33%. Ya, meskipun memang terakhirnya itu tumbuhnya cuma 9%, tapi gue melihat ini adalah sinyal kalau BJBR ini labanya akan kembali naik. Jadi yang udah turun, tahun ini akan naik cukup signifikan gitu ya. Makanya gue pilih dia jadi saham perbankan yang gue pilih untuk dividend investing gitu ya. Nah, terus juga untuk untuk ROE ya, ini 9,6% sebenarnya ini agak kecil menurut gue ya, agak kecil. Tapi dengan tadi kita lihat ya, potensi pertumbuhan labanya itu udah bisa kembali naik, harusnya nanti ROE-nya bisa naik ke atas 10%. Gitu ya, dan untuk NPL-nya bisa dijaga di 2,4%. Ini menurut gua NPL yang cukup terjaga, meskipun nggak kecil banget, nggak besar banget, ini NPL yang cukup oke, yang artinya BJBR ini dia dari segi pinjaman dia punya kualitas aset yang cukup bagus. Nah, saham BJBR itu kalau kita hitung harga wajarnya ya dengan metode discounted dividend model, ya kita pakai EPS yang di tahun 2024 130, terus kita pakai estimasi pertumbuhan 5% untuk kedepannya per tahun, ya. Yang mana ini kita mau pakai estimasi yang konservatif ya. Jadi kita nggak mau terlalu optimis, kita mau pakai estimasi yang konservatif aja untuk BJBR untuk kedepannya. Terus untuk final year PE ini ada di 8 kali. Yang mana ini kurang lebih adalah rata-rata PE-nya BJBR dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk dividen payout ratio, nah dividen payout ratio-nya BJBR ini cukup bervariasi ya, antara 55% sampai sekitaran 65%. Jadi kita ambil rata-ratanya ya di 60%. Dan untuk return investasi yang kita mau dari saham BJBR itu kita mau 15% per tahun, ya. Nah, di sini kita dapat harga wajarnya teman-teman ya. Untuk investasi 5 tahun itu harga wajarnya di 960 ya. Sekitar 960. Untuk investasi 10 tahun itu harga wajarnya ada di 900. Ya, dan untuk 20 tahun itu harga wajarnya ada di 850. Ya, jadi untuk harga sekarang di 900 ya. Kalau kita mau invest 10 tahun yaitu harga wajarnya di 900, dan di harga 840 ini BJBR masih cukup under value ya. Di harga sekarang ini masih ada diskon meskipun mungkin nggak gede-gede banget, dan menurut gue cukup oke untuk dividen investing. Nah, tapi waspada teman-teman ya untuk BJBR ya, karena kemarin itu dia baru aja kesandung kasus korupsi iklan ya. Jadi
kalian kalau misalnya mau investasi ya di saham BJBR ya waspada karena kemarin baru aja kena kasus gitu ya. Nah kalau misalnya kalian nggak mau invest di perusahaan yang korup, ya udah nggak usah dibeli sahamnya gitu, nggak apa-apa. Menurut gue ya memang ya ada benernya juga gitu ya. Kita nggak mungkin invest di perusahaan yang di dalamnya itu ada tanda kutip malingnya gitu kan. Ya beberapa orang pasti berpikir kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak mau kayak gitu, ya udah silakan nggak usah diinvest di saham BJBR. Kalian bisa lihat saham yang lain gitu ya. Nah itu pertimbangannya, kalian pertimbangin matang-matang teman-teman ya. Ini bagus, potensi pertumbuhan labanya kencang ke depannya, masih under value, tapi dengan adanya kemarin kesandung kasus korupsi, nah itu kalian coba dipertimbangin lagi. Oke, next kita ke saham berikutnya, ada saham BJTM atau Bank Jatim. Nah, BJTM ini juga saham perusahaan bank daerah sama kayak BJBR. Ya. Nah, BJTM ini kalau kita hitung dividen yield-nya dengan kita beli di harga sekarang di 500 dan potensi dividen payout rasionya itu di 60%, ya kita pakai estimasi segitu. Di sini kita dapat dividen yield itu 10%, yang mana ini adalah dividen yield yang udah gede banget. Ya, jadi BJTM ini juga salah satu saham dividen, ya saham perbankan dengan dividen yang menarik banget. Nah, BJTM ini kalau kita lihat dari segi kinerja bisnis, kita bisa lihat di sini teman-teman ya untuk pendapatannya. Ya, pendapatannya di sini kita bisa lihat ya kalau dia ini bertumbuh secara konsisten banget. Gitu ya. Ini pendapatannya bertumbuhnya secara konsisten ya. Dan ini artinya si BJTM ini punya kemampuan untuk terus numbuhin pendapatannya, terutama pendapatan bunganya ya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia punya kinerja yang cukup konsisten dalam jangka panjang. Nah, terus untuk laba kotor ini juga pertumbuhannya bagus ya, cukup konsisten juga meskipun nggak kencang-kencang banget. Ya, ini pertumbuhannya cukup bagus juga. Nah, tapi untuk laba usahanya kita bisa lihat di sini teman-teman ya, ini bisa dibilang ada stagnasi, bahkan cenderung ada penurunan ya dari 1,8 ke 1,6 di tahun 2024. Gitu ya. Jadi dari 5 tahun terakhir untuk laba usahanya ini bisa dibilang pertumbuhannya stagnan bahkan cenderung menurun. Nah, kenapa begitu? Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, kalau kita lihat di atasnya, yaitu untuk beban usahanya itu ada kenaikan yang signifikan ya. Kita bisa lihat di sini nih dari 2,2 triliun ya, beban usahanya di tahun 2019 itu naik jadi 4 triliun di tahun 2024. Ya, jadi ada kenaikan yang signifikan dan lebih besar pertumbuhannya dari pertumbuhan laba kotornya. Jadi laba usahanya itu cenderung stagnan bahkan cenderung menurun. Gitu ya. Jadi memang si BJTM ini ada kenaikan yang signifikan di beban usaha. Nah, kalau beban usahanya itu kita bedah, kita coba lihat lebih detail, kita bisa lihat di sini kalau di bagian ini beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, which is ini sama aja dengan beban untuk pencadangan atau provision expense. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, dari tahun 2019 ke tahun 2024 ini ada lonjakan yang signifikan banget. Terutama di tahun 2023 ke 2024 gitu ya. Nah, ini artinya BJTM ini dia ngeluarin beban pencadangan yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Ya, di tahun 2024 ini dia ngeluarin beban pencadangan yang jauh lebih besar daripada tahun 2023. Gitu ya. Dan memang BJTM ini dia belakangan ini memang mengalami kenaikan NPL atau non-performing loan gitu ya. Jadi ada kenaikan untuk kredit macetnya dia. Ya, kredit macetnya bertambah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman kalau untuk BJTM kinerjanya ya. Di sini untuk NIM-nya itu ada di 5,86 yang mana ini adalah NIM yang bagus ya teman-teman ya. Ini bagus banget gitu ya. Jadi sebenarnya kinerjanya BJTM ini cukup bagus menurut gue ya. Cuman problemnya adalah di sini aja nih. Ya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Nah, saham BJTM ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted dividend model, ya, di sini kita pakai EPS yang terbaru di 85, ya, terus kita pakai estimasi untuk pertumbuhan ke depannya itu ada di kisaran 5% per tahun untuk pertumbuhan laba, which is 5% per tahun ini menurut gua adalah pertumbuhan yang cukup realistis untuk BJTM, gitu ya. Terus untuk PE di tahun terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya itu estimasinya ya ada di sekitaran 8 kali PE. Terus untuk dividen payout ratio itu kita estimasi 60% yang mana
untuk BJTM ini dia biasanya bagi dividen itu di kisaran 55-65%. Jadi kita pakai nilai tengahnya di 60%. Gitu ya. Nah, terus untuk return investasi yang kita mau dari BJTM itu kita mau return 15% per tahun dari saham BJTM. Ya, di sini kita bisa dapat harga wajarnya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau investasi 5 tahun, berarti harga wajarnya itu ada di 627. Untuk 10 tahun, itu harga wajarnya ada di 594. Sedangkan untuk 20 tahun, itu harga wajarnya ada di 559 atau 560. Jadi, teman-teman bisa sesuaiin sendiri ya untuk periode investasinya itu mau berapa tahun. Nah, kalau gue pribadi, gue prefer untuk 10 tahun ya. Jadi, gue pakai untuk patokannya, harga wajarnya itu gue anggap harga wajarnya ada di 590 gitu ya. Jadi di harga sekarang di sekitaran 500 ini cukup under value untuk saham BJTM ya, tapi tetap kalian mesti pantau lagi, kalian tetap dicek lagi apakah BJTM ini beneran bagus apa enggak untuk investasi. Oke, dan kita masuk ke saham yang terakhir, ada saham SMSM atau Selamat Sempurna. Nah, SMSM ini adalah perusahaan yang menjual komponen mobil, komponen untuk alat berat, dan juga komponen untuk mesin pabrik. Ya, jadi dia ini adalah perusahaan manufaktur. Ya, nah SMSM ini dia punya keunikan tersendiri teman-teman, di mana untuk SMSM ini dia rutin banget bagi dividen, dan juga dia rutin bagi dividen itu biasanya sekitaran 3-4 kali dalam setahun. Ya, jadi bisa cukup sering bagi dividen dalam setahun. Nah, bicara soal yield-nya, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk dividen yield untuk saham SMSM itu ada di kisaran 7%. Jadi udah termasuk saham yang high dividen. Jadi salah satu daya tarik dari SMSM itu adalah dia bisa bagi dividen dengan yield yang cukup besar, ditambah juga dia itu bisa bagi dividen itu lebih dari 2 kali dalam setahun, bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu ya, yang mana itu tentunya akan ngebuat ya, kalau misalnya kita invest di saham SMSM itu akan ngebuat RDN kita itu akan cukup sering ketambahan uang dari dividen. Ya, kalau kita invest di saham SMSM, ya RDN kita itu akan cukup sering ketambahan uang dari dividen dari saham SMSM gitu ya. Nah, SMSM ini sendiri kalau kita lihat dari segi kinerjanya, ya kinerja bisnis dari tahun 2019 ke tahun 2024 ini pertumbuhannya cukup bagus. Ya, turun di tahun 2020 tapi wajar karena Covid ya. Habis itu dia nanjak terus tuh pendapatannya. Ya, dia naik terus pendapatannya, dan ini tentunya tren yang bagus. Laba kotornya juga sama teman-teman ya. Ini pertumbuhannya cukup konsisten, laba usahanya juga cukup konsisten ya, dan juga untuk laba bersihnya itu juga cukup konsisten teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya bagus dan cukup konsisten juga. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dari tahun 2019 pendapatannya ke tahun 2024 itu dari 3,9 triliun ke 5,1 triliun, itu pertumbuhannya ada di kisaran 20-30%, sekitaran segitu. Ya. Nah, tapi untuk laba bersihnya kita bisa lihat di bawah teman-teman ya. Untuk laba bersihnya itu bisa hampir 2 kali lipat. Nah, ini bagus teman-teman ya, artinya perusahaan SMSM, Selamat Sempurna, ini dia bisa untuk bukan cuma numbuhin laba, tapi dia juga mampu untuk dari segi efisiensi operasional itu juga makin lama makin bagus. Gitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri saham perusahaan yang wonderful company. Gitu ya. Nah, SMSM ini kalau kita lihat dari segi balance sheet-nya, kita coba lihat yang terbaru teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk per kuartal pertama tahun 2025, SMSM itu kas setara kasnya ada di 1,2 triliun. Ya. Nah, sedangkan kalau kita bandingin sama liabilitasnya itu 953 miliar, yang artinya uang kasnya doang itu udah lebih dari cukup untuk lunasin semua utangnya. Ini bagus banget ya, artinya kas dan setara kasnya itu dia udah cukup untuk lunasin semua utangnya, dan dari situ dia bisa lebih bebas, lebih leluasa untuk pakai uang kasnya untuk bagi dividen ke investor atau buat investasi untuk pengembangan bisnis. Jadi ini kondisi balance sheet yang bagus banget, sangat-sangat bagus. Nah, untuk cash flow-nya kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Untuk cash flow-nya kita bisa lihat yang annual. Nah, di sini ya ini ternyata cash flow-nya, operating cash flow bisa rutin positif dan juga bertumbuh.
Jadi trennya itu mengikuti pertumbuhan pendapatan sama labanya. Free cash flow-nya juga sama, positif dan bertumbuh. Jadi ini bagus banget, ini bisnis yang konsisten gitu loh. Dia dari segi pendapatannya bertumbuh, labanya bertumbuh, konsisten gitu ya. Nggak cuman labanya bertumbuh, tapi cash flow-nya juga bisa positif dan bertumbuh. Nah ini contoh perusahaan yang sehat banget ya. Jadi pertumbuhannya bagus, cash flow-nya positif, dan itu bisa dibilang mengikuti pertumbuhan dari pendapatan dan labanya si SMSM. Gitu ya. Jadi ini bagus banget, perusahaan yang sangat wonderful company, dan dia bagi dividen dengan yield itu bisa mencapai 7%, dan dia bagi dividen itu dalam setahun bisa 3-4 kali. Gitu ya. Jadi ini wonderful company, dan kalau kita lihat dari berita yang terbaru untuk si SMSM, kalau kita bicara tentang berita tentang Capex, ya jadi dia mau pakai Capex untuk investasi, untuk coba ekspansi ekspor, dan juga dia mau inovasi produk-produk yang baru, gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman ya, dia mau memperkuat penjualan ke negara-negara yang belum terdampak geopolitik, gitu ya. Jadi dia mau ekspansi ekspor, dan dia mau memperkuat ekspor, ya. Dia mau memperluas penjualan memperkuat penjualan ekspornya ke negara-negara yang belum terdampak geopolitik, ditambah dia memperluas penjualan untuk domestik, gitu ya. Nah, jadi dia ini mau terus ekspansi ekspor yang utamanya, terus juga dia mau memperkuat penjualan non-engine filter, gitu ya. Dan memang untuk SMSM ini memang dia juga rutin untuk ngelakuin inovasi produk ya teman-teman ya. Jadi cukup bagus untuk SMSM, ini ciri-ciri wonderful company. Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham SMSM dengan metode discounted cash flow, kalau kita pakai estimasi pertumbuhan untuk kedepannya itu ada di sekitaran 6% per tahun, ya which is menurut gue ini pertumbuhan yang cukup oke untuk SMSM, cukup realistis. Ya dia kan tadi kita bisa lihat ya pertumbuhannya bagus, ya cukup oke, ya tapi nggak yang masif banget gitu pertumbuhannya. Jadi untuk kali ini kita pakai estimasi pertumbuhan itu di sekitaran 6% per tahun, ya. Terus untuk final year price to free cash flow. Jadi price to free cash flow ketika nanti kita jual sahamnya itu ada di kisaran 10 kali. Dan kita mau return 15% per tahun dari saham SMSM, ya. Di sini kita bisa dapat untuk harga wajar SMSM itu ada di 1954 untuk 10 tahun investment. Untuk 15 tahun investment itu di 2000, dan untuk 20 tahun investment ada di 2032. Jadi ada di sekitaran 1900 sampai sekitaran 2000-an untuk harga wajarnya kalau menurut gua. Jadi di harga sekarang di 1850 ini menurut gua sedikit under value gitu ya. Dan buat kalian yang mau cari saham-saham perusahaan yang memang dia rutin bagi dividen, apalagi sampai 3 kali, ditambah dia juga perusahaan yang wonderful company gitu ya, kalian bisa pertimbangin saham SMSM ini untuk investasi jangka panjang. Ya, dividen yield-nya cukup oke, 7, sekian persen. Ya, nggak gede-gede banget ya, nggak kayak model batubara bisa 10% ke atas. Ya, 7% per tahun dividen yield menurut gue udah cukup oke, dan dengan perusahaannya cukup stabil, bisa jadi potensi ke depannya ya dividennya akan cukup stabil, ditambah juga mungkin akan ada pertumbuhan. Seiring dengan SMSM ini dia juga ngembangin bisnisnya. Oke, jadi itu dia 20 saham bagus dan high dividend untuk investasi jangka panjang di tahun 2025 part yang ketiga. Jadi total kita udah dapat 20 saham yang bisa kita masukin ke portofolio kita pertimbangin untuk kita investasi untuk jangka panjang mulai dari tahun 2025. Nah, semoga ini bisa jadi referensi teman-teman ya buat kalian yang masih bingung mau pilih saham apa untuk dividen investing. Ya, harapannya ini bisa jadi referensi buat kalian. Tapi disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, bukan rekomendasi, tapi ini cuman analisa dan juga opini gue aja. Keputusan itu 100% di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke? Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian video ini, dan juga kalian bisa kasih super thanks untuk ngebantuin channel ini supaya bisa terus tumbuh ke depannya. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.